Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan mempelajari rangkaian penapis pasif part 2. Rangkaian penapis atau filter didefinisikan sebagai rangkaian yang digunakan untuk mengubah atau memisahkan sinyal berdasarkan frekuensi. Dengan kata lain, rangkaian penapis dapat memblokir dan melewatkan sinyal tertentu berdasarkan frekuensinya. Secara umum, rangkaian penapis terbagi menjadi 3 jenis, yaitu low pass filter, LPF, high pass filter, HPF, dan band pass filter, BPF. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari dan memodelkan rangkaian penapis pasif jenis high pass filter, HPF, di mana HPF ini mempunyai rangkaian dasar seperti berikut. Terdapat sinyal masukan VE-in, yang di dalamnya mengandung 2 frekuensi yang berbeda, kapasitor yang terhubung secara seri antara sinyal masukan dan luaran, dan resistor yang terhubung secara paralel dengan sinyal masukan ataupun luaran. Rangkaian dibentuk sedemikian rupa untuk memblokir sinyal masukan berfrekuensi rendah dan meloloskan sinyal masukan berfrekuensi tinggi ke outputnya. Jika digambarkan dalam bentuk grafik respon frekuensi, sinyal luaran rangkaian HPF akan tampak seperti ini. Rangkaian HPF hanya akan meloloskan sinyal berfrekuensi tinggi dan secara transisi akan memblokir frekuensi rendah. Terdapat suatu titik yang disebut dengan frekuensi cut-off atau FC, di mana titik ini berada pada titik awal transisi. Frekuensi cut-off dapat kita modelkan menggunakan persamaan berikut. FC sama dengan 1/2 PRC, di mana FC adalah frekuensi cut-off, R adalah besarnya resistansi pada resistor yang digunakan, dan C adalah besarnya kapasitansi pada kapasitor yang digunakan. Frekuensi cut-off akan terjadi ketika rangkaian tersebut mencapai resonansi, yaitu ketika nilai reaktansi kapasitif XC dari kapasitor sama dengan nilai resistansi pada resistor. Seperti yang kita tahu bahwa nilai resistansi resistor bersifat konstan, sedangkan nilai XC justru bervariasi terhadap frekuensi yang dapat dimodelkan dalam bentuk formula matematis seperti berikut ini. XC sama dengan C/2PFC, di mana F adalah frekuensi sinyal masukan VIN. Terdapat 2 kondisi yang terjadi pada rangkaian HPF, yaitu ketika menerima sinyal masukan berfrekuensi rendah dan berfrekuensi tinggi, sehingga di dalam kita memodelkan rangkaian HPF pun juga perlu mengakomodasi 2 kondisi tersebut. Kondisi pertama yaitu kondisi ketika rangkaian HPF menerima sinyal masukan berfrekuensi rendah, atau kita anggap ketika F mendekati 0 Hz agar kita lebih mudah melihat signifikansinya. Maka model matematisnya dapat kita tulis seperti ini. XC sama dengan 1/2 PFC, karena F-nya kita atur mendekati 0 Hz, maka nilai XC menjadi tak terhingga ohm. Selanjutnya, V out sama dengan R per akar X kuadrat ditambah R kuadrat dikalikan V in. Karena XC tadi bernilai tak terhingga, maka kita dapatkan V out sama dengan 0. Ini membuktikan teori bahwa rangkaian memblokir tegangan sinyal masukan agar tidak dapat mengalir menuju luaran ketika rangkaian HPF menerima sinyal masukan berfrekuensi rendah, yaitu mendekati 0 Hz. Kondisi kedua yaitu kondisi ketika rangkaian HPF menerima sinyal masukan berfrekuensi tinggi, atau kita anggap ketika F mendekati tak terhingga ajz. Maka model matematisnya dapat kita tulis seperti berikut. Karena F-nya kita atur mendekati tak terhingga Hertz, maka nilai XC menjadi 0 ohm. Selanjutnya, karena R dibagi R sama dengan 1, maka V out sama dengan V in. Sekali lagi, ini membuktikan bahwa model matematis yang kita tulis sesuai dengan fungsi dan definisi dari rangkaian HPF. Dalam prakteknya, karena kedua frekuensi yang berbeda tersebut terkandung di dalam satu sinyal masukan, maka kedua frekuensi tersebut terjadi secara simultan. Berdasarkan model yang sudah kita buat tadi, terlihat bahwa
pada saat rangkaian HPF menerima sinyal berfrekuensi rendah, maka reaktansi hambatan kapasitor akan sangat tinggi. Dan sinyal VE-in tidak akan diteruskan ke V-out karena diblokir oleh kapasitor, sedangkan pada saat rangkaian HPF menerima sinyal berfrekuensi tinggi, maka reaktansi hambatan kapasitor akan sangat rendah. Dan sebagian besar sinyal V-in akan diteruskan menuju V-out melalui kapasitor itu sendiri. Meski ada sebagian kecil sinyal V-in yang di-grounding melalui resistor. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.